Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Nur Akila Fajrin di Garis Merah Podcast LPM Redline. Nah, sekarang ini kan lagi musimnya pemira ya teman-teman. Nah, pasti teman-teman sekalian penasaran, siapa sih paslon nomor urut 2 ini? Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita kenalin dulu siapa sih sosok dari paslon 02 ini. Oke, pada malam hari ini saya sudah bersama narasumber kita. Halo Kak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, mungkin Kakak bisa sapa-sapa dan perkenalkan diri dulu nih kepada teman-teman yang lagi nonton podcast kita pada malam hari ini. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Rizal S, mahasiswa aktif Program Studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Sekarang sebagai kandidat calon nomor urut 2 bersama kami berdua. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri, saya program studi Hukum Pidana Islam tepatnya di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, tentunya berpasangan dengan beliau sebagai calon ketua saya. Oke, nah mungkin sebelum kita berbincang lebih lanjut lagi nih Kak, mungkin Kakak bisa ceritakan sedikit terkait pengalaman organisasi yang pernah Kakak tempuh nih sebelum mencalonkan diri nih sebagai calon Presiden Mahasiswa IAIN Parepare dan juga Wakil Presiden Mahasiswa IAIN Parepare. Oke, ya berbicara tentang pengalaman organisasi, tentu saya sudah beberapa tahun bergelut di dunia organisasi pastinya. Sejak duduk di bangku SMP juga sudah bergabung dalam sebuah organisasi, baik itu OSIS dan juga Pramuka dan MPK. Kemudian di jenjang SMA, saya juga masih melanjutkan organisasi saya yang telah saya tempuh, di mana saya juga sebagai demisioner Bendahara Umum OSIS SMA Negeri 2 Parepare dan juga Bendahara Umum dari Pramuka SMA Negeri 2 Parepare, dan juga saya merupakan salah satu kader latihan dasar kepemimpinan SMA Negeri 2 Parepare. Kemudian pada saat saya menjadi seorang mahasiswa, tentu saya juga bergabung dalam sebuah organisasi pastinya. Dan pengalaman organisasi yang sempat saya tempuh selama kurang lebih 3 tahun di kampus ini, yang pertama adalah sebagai pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen Keuangan Syariah, yang kedua sebagai pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Aliansi Mahasiswa Seni Animasi IAIN Parepare. Mengenai tentang pengalaman organisasi, saya sudah menggeluti organisasi itu sedari saya SMP juga. Saya pernah ikut Paskibra SMP, saya juga pernah ikut eksternal juga di bidang olahraga juga pernah. Saya ikut lomba karate, pernah juga voli, takraw. Tentunya saya lanjutkan ke jenjang SMA. Saya melanjutkan organisasi Paskibra saya, dan alhamdulillah saya sempat terpilih sebagai anggota Paskibraka tahun 2018, tepatnya di Kota Parepare, dan pernah menjabat sebagai MTO Majelis Tinggi Organisasi di Paskibra SMA Negeri 4. Saya juga pernah ikut organisasi OSIS juga di SMP, dan saya lanjutkan juga di SMA. Saya juga ikut sebagai pengurus Wasipalah, Wahana Siswa Pencipta Alam di SMA Negeri 4. Dan saya juga pernah menjadi pengurus Remos ataupun remaja musola. Dan tentunya di bangku perkuliahan ini saya juga meneruskan lagi untuk masuk ke organisasi-organisasi kemahasiswaan. Saya pernah menjadi pengurus Forum Generasi Berencana Kota Parepare. Saya juga menjadi kader PMII. Saya juga pernah menjadi pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atau DEMAFAKSI. Saya juga ikut serta menjadi pengurus di organisasi resimen mahasiswa, dan alhamdulillah sekarang terpilih di periode 2023 ini sebagai Komandan Satuan Resimen Mahasiswa Satuan 709 IAIN Parepare. Alhamdulillahnya seperti itu. Nah, oke. Sangat hebat bukan? Nah, berbicara mengenai pengalaman-pengalaman organisasi nih Kak, apalagi nih Kakak menjabat sebagai ketua di animasi dan juga komandan di Menwa. Nah,
apakah arti menjadi seorang pemimpin menurut Kak Rizal dan juga Kak Putri? Mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman. Sebelum saya menjawab apa sih arti pemimpin menurut saya, yang pasti teman-teman kita perlu sepakat di sini bahwasanya tentu setiap manusia yang telah diciptakan itu memiliki sifat kepemimpinan. Entah itu bisa memimpin diri sendiri dan juga kelompok pastinya. Jadi ketika kita telah mampu untuk memimpin diri kita sendiri, bagaimana caranya supaya kita dapat merealisasikannya dengan cara memimpin sebuah kelompok. Nah, berbicara tentang pemimpin, menurut saya adalah orang yang bagaimana caranya supaya ia mampu untuk mengkoordinir sebuah organisasi ataupun lembaga dan juga elemen-elemen yang ada dalam organisasi ataupun lembaga tersebut. Sehingga organisasi yang telah dipimpin itu dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah diinginkan. Yang pasti teman-teman, kalau kita berbicara tentang pemimpin adalah mereka ataupun pemimpin itulah yang mampu untuk membagi waktunya, bisa memecahkan sebuah masalah, karena semua itu tidak lepas daripada permasalahan-permasalahan ya. Ketika kita berbicara tentang organisasi pasti ada yang namanya permasalahan. Nah, untuk memecahkan sebuah masalah pastinya dibutuhkan yang namanya seorang pemimpin. Jadi kalau persoalan tentang pemimpin, ya sama halnya dengan disampaikan tadi. Tentunya sedikit saya sampaikan mengenai tentang pemimpin menurut saya adalah seseorang yang berani, seseorang yang mau mengambil resiko, seseorang yang bertanggung jawab, dan tentunya menjadi seorang pemimpin itu kita harus memiliki 3 hal yang penting. Yang pertama, kita harus mampu mengatur komunikasi kita dengan baik. Selanjutnya, kita harus mampu mengkoordinasikan hal tersebut. Dan tentunya yang terakhir, kita mampu mengkolaborasikan. Nah, pemimpin ini berperan di beberapa hal. Tentunya ketika pemimpin sedang berada di belakang, kita itu sebagai pendorong untuk anggota kita, dan ketika kita berada di tengah, maka kita sebagai perangkul atau penggait dari setiap ornamen yang ada di organisasi atau lembaga. Dan ketika kita berada di posisi di depan, maka kita itu adalah orang yang dipedomani ataupun orang yang diteladani sebagai contoh seperti itu. Oke, jadi berbicara mengenai pemimpin nih Kak, hal dasar apa yang ingin Kakak ubah dari sebuah lembaga jika nanti memang Kak Rizal ini dan Kak Putri terpilih menjadi Presiden Mahasiswa dan juga Wakil Presiden Mahasiswa IAIN Parepare? Hal dasar yang akan kami ubah ketika nantinya kami terpilih menjadi Presiden Mahasiswa ya, dan juga Wakil Presiden Mahasiswa IAIN Parepare. Yang pasti pada saat ini tentu kepengurusan ini sudah baik, namun kita membutuhkan sebuah inovasi agar apa? Agar kita itu tidak ketinggalan zaman ya, yang pasti. Nah, salah satu hal yang ingin kami ubah tentunya bagaimana caranya supaya kita mampu merangkul ataupun loyalitas daripada elemen-elemen yang ada pada lembaga tersebut itu lebih kuat lagi. Karena sejalan dengan apa yang menjadi visi kami, salah satunya adalah mengayomi, setidaknya kami mampu untuk mengayomi teman-teman yang menjadi orang-orang yang berada di organisasi tersebut, seperti itu kan. Dan tentunya berangkat dari hal tersebut, kita mampu melihat bahwasanya kita harus memilih hal yang betul-betul arah perubahannya itu jelas. Nah, kami di sini memiliki niat baik untuk membawa perubahan yang baik pula untuk menuju IAIN yang baik. Oke, jadi akan ada perubahan-perubahan di nantinya Kak. Oke, mungkin Kakak sering dengar nih pertanyaan kuliah atau organisasi. Nah, kira-kira mana yang akan Kakak prioritaskan terlebih dahulu dan juga kenapa? Mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman? Oke. Sebetulnya ketika kita berbicara tentang kuliah dan juga organisasi itu adalah 2 hal yang tidak bisa ataupun tidak akan mungkin untuk dipisahkan ya. Kalau kita berbicara tentang yang mana diprioritaskan, kami ataupun saya pribadi ini sangat memprioritaskan keduanya. Setidaknya kami sebagai anak organisasi memang dituntut bagaimana caranya supaya kita mampu untuk manage waktu kita. Di mana tempatnya yang lebih prioritas, maka itulah tempat ataupun di mana ketika hal tersebut lebih prioritas, maka disitulah waktu kita untuk lebih diluangkan lagi. Yang pasti 2 hal ini adalah sejalan, dalam artian bagikan kaki kanan dan juga kaki kiri kita, kuliah butuh organisasi. Karena kenapa saya katakan demikian? Kalau kita berbicara tentang perkuliahan ini ya, perkuliahan itu adalah salah satu awal untuk mencapai yang namanya kesuksesan dalam artian karir. Namun
proses-proses yang ingin kita lalui itu tidak lepas daripada organisasi pastinya. Karena di organisasi kita lebih banyak diajar bagaimana cara kita untuk mengatur segala hal seperti itu. Dan tentunya betul kata beliau bahwasanya memang organisasi dan juga perkuliahan ini berjalan seiringan. Sama halnya dengan ketika kita memakan nasi, ya, kan nasi ini adalah makanan pokok. Tak elok rasanya ketika tidak ada lauknya. Sama seperti makanan tersebut, inilah organisasi dan juga perkuliahan. Sama seperti taman, indahnya taman itu pasti dinilai dari suburnya tanaman di dalamnya, ataupun bunga yang bermekaran di dalam taman tersebut. Sama halnya di dalam bangku perkuliahan. Tentunya dalam hal akademik, tentunya kita juga harus mewarnai hidup kita dalam proses non-akademik juga. Nah, tentunya hal tersebut dapat kita raih dan juga kita ambil prosesnya tersebut dari organisasi itu. Jadi tentunya organisasi dan juga perkuliahan ini adalah hal yang sejalan menurut kami. Oke, jadi sejalan jadi tergantung lagi kembali kepada dirinya, diri pribadi, bagaimana dia manajemen waktunya Kak. Oke, tadi kan sudah dibahas nih Kak antara kuliah dan juga organisasi. Nah, kira-kira apa sih yang menjadi motivasi Kakak ini menjadi seorang pemimpin di sebuah organisasi? Apalagi Kak Rizal ini kan dan juga Kak Putri sama-sama ketua di lembaganya. Mungkin bisa diberikan motivasi kepada teman-teman yang lagi ingin mengurus nanti ke depannya. Oke, ya berbicara tentang sebuah motivasi, ya seperti yang saya sampaikan tadi sebetulnya. Ya, kita itu lahir sudah memiliki yang namanya sifat kepemimpinan. Nah, bagaimana caranya supaya sifat yang kita miliki atau sikap pemimpin yang kita miliki itu bisa kita realisasikan dalam sebuah kelompok. Jadi berangkat dari sini, kami berdua ini merupakan salah seorang pemimpin di lembaga kami masing-masing. Yang pasti kita tidak memiliki rasa puas ya, rasa puas karena seseorang yang memiliki rasa kepuasan, saya yakin dan percaya sudah stagnan di situ saja. Namun kita berangkat dari motivasi tersebut, tidak ada kata puas untuk menjadi seorang pemimpin. Yang pasti bagaimana caranya supaya kita mampu untuk kembali mencoba hal-hal baru. Karena akan ada permasalahan-permasalahan yang berbeda, ataupun problem-problem yang berbeda yang mampu kita pecahkan lagi nantinya. Seperti itu. Jadi niat baik, semua ini berangkat daripada niat baik. Kalau saya sendiri, saya pernah mendengar kata-kata ada yang mengatakan bahwa kita ini sebagai kaum perubahan ataupun agent of change ya. Tentunya di zaman ini kita menghadapi banyak sekali dinamika dalam pertumbuhan bermasyarakat. Dan salah satunya menjadi orang yang berorganisasi itu adalah pilihan yang tepat untuk menjawab segala perubahan tersebut. Kita jangan hanya menjadi kaum perubahan, tapi kita harus menjadi kaum yang membawa perubahan. Nah, di sana saya mengambil bahwasanya kita ini sebagai kaum perubahan harus mengambil peran penting di dalam hal tersebut. Sehingga saya pernah berpikir bahwasanya lebih baik kita itu keluar dari zona nyaman kita, yang mana ya kita bisa rebahan lah dan lain-lain. Kita keluar dari itu, kita harus menyibukkan diri kita. Karena itu adalah cerminan orang-orang yang sukses. Orang-orang yang mau menantang dari segala hal yang mungkin sekarang ini membuat kita nyaman, kita lalai dalam hal tersebut. Nah, disitulah tantangannya kita sebagai kaum pemuda, kaum pembawa perubahan, mencoba menjadi seorang pemimpin. Karena tentunya kita pasti memiliki juga angan-angan dan keinginan bagaimana organisasi ke depannya ini bisa menjadi organisasi yang betul-betul organisasi yang unggul, organisasi yang mampu memperlihatkan taringnya di seluruh dunia dan juga seluruh organisasi lainnya. Sehingga berangkat dari hal tersebut, saya sangat termotivasi menjadi seorang pemimpin, apalagi saya adalah seorang perempuan. Jadi saya merasa bahwasanya figur perempuan ini harus betul-betul ditampakkan dan juga kita mampu menjadi seorang pemimpin. Oke, jadi kembali lagi ke niat Kak dan juga memotivasi ke diri sendiri. Oke, agar kiranya tidak mager-mageran toh. Oke, nah tadi kan kita sudah bicara nih Kak soal motivasi, kuliah, bagaimana manajemen waktunya juga. Nah mungkin teman-teman yang lagi nonton podcast Garis Merah Redline ini penasaran apa sih visi misi dari Paslon 02 ini. Mungkin Kakak bisa paparkan kepada teman-teman yang lagi nonton. Baik, jadi
untuk kami ya dari paslon nomor urut 02 tentunya sudah mengusung visi misi sebagaimana kita akan membawa perubahan untuk IAIN yang lebih unggul. Jadi visi kami itu adalah mengayomi, produktif, dan unggul. Untuk mencapai sebuah visi tentunya memiliki misi di mana kami telah sepakat untuk mengusung sebuah misi yang berjumlah 3 poin juga. Yang pertama yakni menjalin hubungan yang harmonis sesama mahasiswa dan juga pengurus lembaga pastinya, baik itu ekstra maupun internal. Yang kedua, menciptakan inovasi sehingga mahasiswa mampu produktif dan juga lebih berkualitas. Dan yang ketiga, pastinya unggul dalam bidang akademik maupun non-akademik dan juga sebagai jembatan bagi mahasiswa dalam keterlibatan beasiswa pastinya. Oke, nah teman-teman sudah dengarkan apa visi misi dari Paslon 02 ini. Nah, mungkin Kak Rizal dan juga Kak Putri ada pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman dari Paslon nomor urut 01. Sedikit pesan saya kepada teman-teman kandidat 01, di mana kita berdua akan melaksanakan yang namanya kontestasi pada kegiatan pemilihan Presiden Mahasiswa dan juga Wakil Presiden Mahasiswa tahun 2024. Yang pasti di sini kita sama-sama menginginkan hal yang baik dan juga tidak lepas daripada bagaimana caranya supaya kita mampu bersaing secara sehat, dan juga setelah daripada ini siapapun yang terpilih tentu kita tidak lepas daripada persahabatan yang sesungguhnya pastinya. Seperti itu Kak. Sama halnya dengan beliau juga, karena kebetulan kandidat paslon nomor 1 itu juga sahabat kami di dalam lingkup organisasi kemahasiswaan di IAIN Parepare. Tentunya kami berpesan kita berdua memiliki niat yang baik juga, beliau juga memiliki niat yang baik. Jadi tidak ada perdebatan sentimen antara kami berdua, tetapi ini adalah salah satu kontestasi bagaimana kita menjunjung tinggi yang namanya mahasiswa IAIN Parepare itu ternyata unggul dan mampu bersaing secara sehat, dan juga dari segi kekeluargaan betul sangat intens ya, bersama kedua kandidat sebelah juga. Kami sangat bersahabat. Tentunya selepas daripada pencalonan ini, kami berharap kami tetap menjalin komunikasi yang baik tentunya, dan juga saling suportif antara satu sama lain mungkin. Nah, tadi kan sudah disampaikan nih pesan kepada teman-teman dari Paslon nomor urut 1. Nah, untuk menutup perjumpaan kita kali ini, Kak, mungkin ada closing statement yang Kak Rizal dan Kak Putri ingin sampaikan kepada teman-teman. Oke, closing statement ya. Oke, closing statement dari saya, pemimpin itu tidak dilihat dari seberapa banyak pengikutnya, tapi dilihat dari seberapa banyak pengaruhnya. Yang pasti kami berdua ini maju menjadi salah satu kandidat, ya salah satu paslon kandidat, tentunya memiliki niat yang baik dan akan menjadi pengaruh besar kepada mahasiswa pastinya untuk IAIN jauh lebih baik pastinya. Dan teman-teman, sedikit saya sampaikan bahwasanya di tanggal 10 nantinya tentu telah dilaksanakan pemira atau pemilihan salah satu pemimpin yang akan menjadi stafet kepemimpinan selanjutnya. Dan saya sangat berharap kepada teman-teman yang melihat video ini, kalau bisa 7.512 mahasiswa lah, sesuai dengan jumlah mahasiswa yang terdata pada saat ini. Jadi saya sangat berharap kepada teman-teman untuk menggunakan hak pilihnya sebaik mungkin, dan yang pasti silahkan pilih sesuai dengan kata hatinya teman-teman. Jangan ada intervensi dari siapapun itu, karena yang akan menentukan IAIN ke depannya adalah kalian. Kalian sebagai pemilih, maka gunakan hak pilih kalian sebaik mungkin. Terima kasih. Dan tentunya juga masa depan IAIN ini adalah dari teman-teman mahasiswa lainnya. Dan tentunya seluruh mahasiswa ini nanti memiliki hak suara. Satu suara kalian adalah emas bagi kami. Dan persoalan tentang itu, teman-teman sekalian perlu memahami bahwasanya masa depan IAIN Parepare berada di tangan teman-teman sekalian, dan juga satu suara kalian itu emas bagi kami. Dan saya berharap bahwasanya seluruh mahasiswa IAIN Parepare nantinya akan berpartisipasi penuh dalam pemira demi mewujudkan IAIN Parepare yang lebih unggul. Yang pasti, waktu kami berani maju bersama Rizal dan Putri menuju IAIN jauh lebih unggul. Jangan lupa di tanggal 10 nanti
Cobloski nomor nomor urut 2. 2. Nah, itulah tadi bincang-bincang santai kita pada malam hari ini dengan dua narasumber hebat kita pada malam hari ini. Nah, buat teman-teman yang lagi nonton podcast Garis Merah LPM Redline ini, jangan lupa datang di Pemira nanti tanggal 10 Januari 2024. Saya, Nur Aqilah Fajrin, dan kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.